Selain kelahiran dan kematian semua insya Allah. Ya. Tapi ada kabar gembira hadirin sekalian untuk orang-orang baik di dunia. Semua orang yang berniat berbuat baik, Allah catatkan pahala kebaikan. Itu maha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang yang ingin menjadi hafiz Al-Quran kata Rasulullah, lalu dia mati sebelum menjadi penghafal Quran, orang baru masuk Islam, sudah Al-Quran, kemudian dia menangis. Karena dia tidak pandai bacanya apa ini, alif, tidak tahu mana alif, mana batasan. Kemudian dia cium itu Al-Quran, lalu dia berdoa, ya Allah, aku ingin belajar membaca Al-Quran dan ingin menghafalnya. Belum mulai dia menghafal, belum pandai dia membaca, lalu dia mati. Orang ini nanti akan berkumpul bersama para hafiz Al-Quran. Takbir. Allah. Maka niat baik itu penting hasil. Niatnya orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Nanti banyak orang masuk surga, ternyata bukan karena amal baik yang mereka buat, tapi karena niat baik yang mereka buat. Maka orang-orang beriman itu hebat. Dia keluar rumah, niat dia ribuan. Keluar rumah niat guru saya ngasih tahu itu seperti itu. Kalau kamu keluar rumah, kamu niat nanti bersedekah. Kalau ketemu orang miskin di jalan, pengemis, kamu pergi sedekah. Ternyata di jalan tidak ada pengemis, kita tetap dapat pahala sedekah. Kamu niat nanti kalau aku ketemu duri di jalan, ada kaca pecahan kaca atau sampah, saya akan bersihkan di jalan. Ternyata jalannya bersih, tetap dapat pahala. Saya mau absus salam, saya ucap salam kepada semua orang saya jumpai, dapat pahala absus salam. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu hebatnya Allah, maha baiknya Allah. Ketika kita buat niat baik, detik itu juga Allah catat pahala kebaikan. Jadi Bapak Ibu tadi yang angkat tangan niat berangkat haji tadi dan umroh tadi, detik itu Allah catat pahala haji umroh. Amin. Belum bayar, belum berangkat, belum berteriak, belum korban harta waktu, tapi sudah dapat pahalanya. Kalau kita realisasikan niat itu, Allah lipat gandakan pahalanya. Sudah Allah minimal 10 kali lipat. Berbeda dengan orang yang berniat maksiat. Oh nanti malam kita mau party nih. Nanti malam kita yuk punya rencana busuk di jahat mau maksiat nanti malam. Itu belum dicatatkan dosa. Setelah dia buat itu maksiat, saya baca dalam kitab Fadhil Sedekah. Itu yang ditulis oleh Maulana Zakaria Al-Ghazali. Itu ternyata sebelum malaikat atid mencatat sebuah dosa itu ditahan sama Allah tangannya. Tunggu sebentar, kita tunggu sebentar lagi, mungkin hamba gue ini akan bertaubat kepada kita. Dan ditulis di kitab itu kurang lebih 6 jam. Setelah maksiat 6 jam tak juga bertobat, baru dicatat satu dosa. Jadi untuk masuk neraka itu tidak semudah yang dibayangkan guys. Jadi kalau Bapak Ibu pengen masuk neraka, saya sarankan ya perlu bersungguh-sungguh. Benar, kalau hanya iseng-iseng masuk neraka, gak bakal masuk neraka. Jangan bikin orang sombong soal mau masuk neraka, gak bisa guys. Karena Allah tak akan biarkan kita masuk neraka. Tapi kita ada yang bakalnya gak karuan. Saya sampai bikin kaos sudah ya, First in Hell. Ada fotonya. Dia lu gak bilang masuk surga. Karena saya pikir surga itu gak enak. Jadi orang-orangnya gak ada partinya, marah-marah mulu, bikin kafir sesat loh. Apalagi mau bisa kan musik tahu sendiri kan pas di neraka itu. Maka saya ke Bali waktu itu memang mencari agama lain tuh. Tapi ternyata Islam tidak seperti yang saya kenal sebelumnya. Di Bali saya ketemu orang-orang yang hati penuh dengan cinta, hikmah. Yang masuk neraka itu dia. Orang lain semua masuk surga. Itu dia kata teman para masyarakat. Ini pentingnya hadir. Kalau jumpa orang, kabarkan berita tentang surga. Kalau ayat-ayat tentang neraka, kita baca sendirian malam hari lalu menangis di hadapan Allah. Jangan ketemu orang sampaikan neraka, pas sendirian surga. Orang masuk neraka semua, ini surga nih. Nah, kalau itu berlebihan itu kurang yang pas aja nih. Ada orang seperti itu tertipu oleh syaitan. Nah, maka kita dulu di sini hadir sekalian. Kita mau memuji-muji Allah, membesarkan Allah karena Allah suka. Allah suka disanjung dipuji, Allah suka banget. Jadi nggak boleh kita memuji makhluk tanpa melibatkan Allah, itu nggak boleh. Jadi Bapak Ibu nih kalau punya anaknya cantik,
Itu nggak perlu lagi ditanya anak siapa ini, orang tahu itu anakmu. Itu pertanyaan yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Coba tanya, Masya Allah ciptaan siapa ini? Begitu orang beriman bertanya. Coba kalau nanti diajak ketemu nikah, Masya Allah ciptaan siapa ini? Itu berubah Pak. Yang ini istri siapa ini? Dia udah tahu. Insyaallah yang mulai hari ini ya, saya mengajak semua teman-teman di calon-calon tamu-tamu Allah. Ini sekarang udah jadi tamu Allah sebetulnya ini kan dari yang lagi haji umroh. Mulai hari ini latih bicara lisan berbicara kebesaran Allah. Maknanya jangan memuji siapapun apapun kecuali melibatkan Allah. Gak ada orang hebat yang hebat Allah. Gak ada orang kaya itu harta orang kaya itu Allah yang punya. Ya Pak. Kalau Bapak yang kaya, kasih tahu semua orang yang datang, jangan terkesan buruk, ini harta ini Allah yang punya, bukan aku yang punya. Aku cuma punya dosa dan pahala aja. Pahala nggak tahu ada apa enggak, tapi dosa ada pasti banyak. Gitu. Mobil itu bukan punya kita, titipan dari Allah. Suamimu, ibu-ibu itu Allah yang punya. Allah bisa ambil kapan aja itu. Atau dari operator bisa juga. Dia baiklah. Maka santai aja. Itu Allah yang punya semua. Allah titipkan sebentar aja. Maka di hati orang mukmin tak ada siapapun. Suami tak boleh masuk hati, istri tak boleh masuk hati, anak tak boleh masuk hati. Nggak boleh. Nanti kalau ada yang masuk hati, Allah gunakan itu yang akan menyiksa kita nanti. Orang yang paling pandai menyenangkan hati kita, nanti Allah gunakan dia untuk menyusahkan hati kita. Coba deh, orang yang paling pandai menyenangkan hati kita, dia nanti akan paling pandai menyusahkan hati kita. Nah, makanya usaha yang harus kita lakukan apa? Mengeluarkan seluruh makhluk dari hati dan mengganti dengan kebesaran Allah. Ma fi qalbi ghairallah. Suami siapa yang punya? Allah. Istri siapa yang punya? Allah. Anak siapa yang punya? Allah. Mata siapa yang punya? Allah. Itu murid saya tuh. Bukan murid sih, teman sih sebetulnya, tapi dia panggil saya coba murid Sulaiman, Icang yang kemarin anak pang yang matanya dicongkel orang dua-duanya. Sadis. Dia udah dalam proses hijrah, tapi Allah sayang sama dia. Jadi kalau Allah sayang sama seorang hamba, Allah berikan dia ujian yang sangat berat supaya dia bersabar. Ketika dia bersabar, dia puji Allah, Allah angkat derajatnya dan dijadikan kekasih. Langsung jadi kekasih Allah. Jadi ketika mata dia hilang dua-duanya, dia langsung ingat Allah. Bahwa mata ini Allah yang punya, titipan dari Allah. Lalu saya jumpa sama dia, saya tanya gimana perasaannya. Saya bersyukur malam itu Allah tidak mengambil nyawa saya. Allah cuma ambil mata saya saja. Kalau nyawa saya diambil malam itu, saya nggak selamat Ustaz. Kenapa? Saya dikasih minum sama teman saya. Malam itu pun karena dia bergaul dengan para pemabuk waktu itu. Dia sudah lama tidak minum katanya, tapi malam itu sudah tahan-tahan, tapi dipaksa-paksa dicekokin dikasih minum. Jadi makanya sahabatku syafaatku. Allah tidak suka kamu berteman dengan orang-orang itu, maka Allah uji. Entah mau ini patah dia saya sudah punya. Seperti ini lah. Saya berani Allah. Gimana caranya? Kita harus mengeluarkan makhluk dari hati kita. Selagi masih ada musang di dalam kandang, jangan berharap ayam mau masuk ke dalam itu. Maka keluarkan musangnya, bersihkan kandangnya, barulah nanti ayam akan masuk dengan tenang. Selagi di dalam sumur itu masih ada bangkainya, najisnya, jangan berharap nanti sekalian air itu akan menjadi suci dan bersih. Harus dikeluarkan dulu bangkai tadi. Setelah bangkainya dikeluarkan, barulah airnya diganti dengan air yang bersih. Nah, jadi dunia ini kotoran. Keluarkan. Mobil nggak boleh masuk hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Catat tadi dengan satu. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi, jangan masuk hati. Kalau sudah seperti itu, hati hanya ada Allah saja. Nanti akan datang satu sifat. Sifat apa hadir sekalian? Menerima seluruh ketetapan Allah. Datangnya dunia tak terlalu mengembirakan hati, hilangnya dunia tak terlalu menyedihkan hati. Biasa-biasa saja sama dunia. Datangnya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Dan orang yang sempurna imannya lebih luar biasa lagi. Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya,
hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Bisa nggak kita? Ini susah dipahami Pak. Saya ngomong aja bisa. Bagaimana Pak? Datangnya dunia mengkhawatirkan hati, hilangnya dunia menenteramkan hati. Bisa nggak? Seperti nabi-nabi, para sahabat, mereka nggak bisa tidur kalau ada uang di kantongnya. Tapi hari ini kita nggak bisa tidur kalau nggak punya duit. Dan kembaliannya. Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih, khalifah terbaik setelah Khulafaur Rasyidin. Ketika dilantik jadi khalifah, itu bukan sujud syukur, pingsan. Dia ketakutan. Seminggu dia sakit. Dia panggil istrinya. Istrinya putra seorang putri seorang raja di Baghdad. Maka dipanggil istri sama Umar bin Abdul Aziz, wahai istriku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berat beban yang sangat berat di pundakku menjadi khalifah, menjadi presiden. Kamu boleh berpikir baik-baik. Dibagi istri pikir. Kalau kamu masih ingin menjadi istriku, aku tak suka berkumpul dengan semua perhiasan ini. Gelang, anting, kalung. Kamu boleh pilih, tetap menjadi istriku, temani aku untuk memimpin menjadi khalifah, atau serahkan semua perhiasanmu ke Baitul Mal. Pilih, berkumpul dengan perhiasanmu atau berkumpul denganku. Apa kata istrinya? Apalah artinya ini perhiasan kalau aku harus kehilangan apa? Thank you. Akhirnya diserahkan itu semua perhiasan pemberian ayahnya, anak raja, wanita tercantik di sana istri. Subhanallah, kurang lebih 3 tahun jadi khalifah, tak pernah beliau mandi janabah. Tak sempat dia datangi istrinya, menangis di malam hari, berkeringat di siang hari. Di waktu kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, tidak ada seorang pun rakyat yang menerima zakat. Seluruh rakyatnya kaya. Daging-daging kurban diserahkan ke binatang di hutan. Kira orang kalau jalan di hutan nggak ada yang diserahkan ke binatang buas. Zakat-zakat diserahkan ke orang-orang kafir. Ya, aku semua zakat, kaya semua. Suatu hari datang harta ghanimah. Kata Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, berikanlah harta ini kepada orang yang paling miskin di kerajaan kita. Kata penasihat kerajaan, Tuhan, kan sudah kata, sudah sensus, dan di kerajaan ini tidak kami temukan orang yang lebih miskin dari Tuhan. Khalifah ini paling miskin, Pak. Kalau kayak gitu ada boleh saya pilih jadi presiden gubernur. Ada nggak kira-kira kayak gitu sekarang? Serigala dengan kambing minum di satu telaga, makan di satu tempat. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, seorang wali Allah berzikir di pinggir telaga. Nampak di depan serigala minum, kambing minum. Tiba-tiba serigala menerkam kambing tadi. Dia langsung, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amirul Mukminin pasti telah wafat. Jadi kekuatan rohani seorang pemimpin itu ternyata berpengaruh kepada rakyatnya, bahkan kepada binatang-binatang menjadi pemimpin. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah SWT, datangnya dunia mengkhawatirkan hati orang beriman, hilangnya dunia menenteramkan hatinya.